Halo semuanya, perkenalkan saya Afif Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta yang juga aktif di dunia penyiaran. Dari NIM 153240187 dari Ilkom E. Nah, pada video presentasi kali ini, saya akan mengajak kalian menyelami topik menarik seputar penyiaran publik versus swasta, tantangan dan peluangnya. Sebuah isu yang semakin relevan di tengah transformasi digital dan dinamika industri komunikasi saat ini. Melalui video presentasi kali ini, kita akan membahas peran masing-masing tantangan yang dihadapi serta peluang yang bisa dimaksimalkan di era digital seperti sekarang ini. Yuk kita mulai dan gali lebih dalam bersama-sama. Emang penyiaran publik gak bisa bersaing di era digital? Faktanya, banyak penyiaran publik ketinggalan start dalam transformasi digital, adaptasi ke media sosial, dan interaksi dua arah dengan audiens muda. Kenapa? Mungkin pada zaman sekarang, orang-orang nonton YouTube sambil makan, scroll TikTok sebelum tidur, atau dengan podcast waktu macet di jalan. Kebiasaan ini nunjukin gimana media digital udah menyatu sama rutinitas harian kita. Konsumsi konten jadi lebih fleksibel, nggak harus duduk manis depan TV atau dengerin radio di waktu tertentu. Lalu, di mana sih emang tempat buat TVRI dan RRI? Penyiaran publik seperti TVRI dan RRI bukan tidak mampu beradaptasi. Namun, seringkali TVRI dan RRI ini terlalu hati-hati. Padahal, di era digital, kecepatan berinovasi menentukan apakah sebuah media bertahan ataupun tergilas oleh waktu. Nah, kenapa sih bisa begitu? Yuk kita bedah beberapa tantangannya. Yang pertama, penyiaran publik biasanya dikelola oleh lembaga negara, yang artinya banyak aturan, banyak tahapan, dan kurang fleksibel. Sementara dunia digital ini cepat banget berubah. Konten TikTok yang bisa viral hari ini, mungkin besok udah nggak viral. Selanjutnya yang kedua adalah anggaran terbatas dan terikat. Karena penyiaran publik akan bergantung dengan dana negara, yang dimana penyiaran publik gak bisa sembarangan investasi untuk digitalisasi besar-besaran. Kadang juga harus pakai dana sesuai peruntukan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun negara. Bandingkan dengan media swasta, yang bisa langsung ambil investor, cari sponsor ataupun jual konten secara individu. Tantangan selanjutnya adalah nggak fokus ke segmentasi anak muda. Penyiaran publik seringkali fokus ke misi layanan umum, seperti di bidang pendidikan, budaya, informasi, dan masih banyak lagi. Tetapi, gaya penyampaiannya kadang masih terlalu serius, ataupun terlalu formal. Sementara, anak muda sekarang maunya yang pertama adalah visual yang dinamis. Yang kedua, format cepat dan padat. Yang ketiga, bahasa yang relatable. Tantangan selanjutnya adalah kompetitor digital terus melesat. Kompetitor digital kini terus melesat dan jadi tantangan besar bagi penyiaran swasta. Dari Netflix sampai YouTube, dari TikTok sampai podcast, semuanya bersaing merebut perhatian publik. Dengan cara yang lebih cepat pastinya, personal, dan berbasis data. Konten-konten tersebut mudah diakses, bisa ditonton kapan saja, dan disesuaikan dengan minat setiap pengguna. Misalnya, cukup nonton satu video tentang olahraga di YouTube, maka keesokan harinya timeline kita penuh dengan konten serupa. Begitu juga dengan TikTok, yang hanya butuh beberapa detik untuk membuat penonton tertarik dan terus scroll tanpa henti. Tantangan selanjutnya adalah kualitas dan keberagaman konten. Pernah nggak sih ngerasa bosen dengan isi siaran yang gitu-gitu aja? Ataupun malah mikir, kok beritanya kayak berat sebelah gitu sih? Nah, ini dia salah satu tantangan besar dalam penyiaran publik. Kontennya sering dikritik karena kurang berkualitas, cenderung membosankan, bahkan kadang dianggap penuh bias politik. Bukan cuma itu, keberagaman perspektif juga masih minim. Tapi tunggu dulu, bukan berarti penyiaran publik gak bisa bersaing. Justru penyiaran publik punya beberapa peluang yang bisa untuk dimaksimalkan di era digital sekarang ini. Seperti, yang pertama, kredibilitas yang sudah terbukti.
Penyiaran publik dikenal sebagai sumber yang netral dan terpercaya. Di tengah informasi yang seringkali membingungkan, kredibilitas dari penyiaran publik ini menjadi modal besar untuk menarik audiens yang mencari berita yang bisa diandalkan. Contoh, di tengah maraknya berita palsu, banyak orang masih memilih menonton TVRI atau menonton RRI untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Ini mungkin menjadi keunggulan besar bagi penyiaran publik. Yang kedua adalah akses luas ke berbagai lapisan masyarakat. Penyiaran publik seperti TVRI dan RRI memiliki kejangkauan yang sangat luas. Mereka bisa mengakses pemirsa dari kota besar sampai daerah yang terpencil sekalipun. Contoh, TVRI misalnya bisa menyiarkan program pendidikan untuk anak-anak di daerah pelosok yang mungkin tidak mempunyai akses internet. Yang kedua, mungkin saya contohkan saja tentang RRI. Juga bisa menjangkau pendengar di daerah yang jauh dari pusat kota dengan kualitas suara yang tetap jernih, bahkan di daerah yang sinyal TV-nya atau internetnya sulit dapat. Yang ketiga, fokus pada nilai dan konten yang bermakna. Penyiaran publik sering mengangkat konten yang mengedepankan pendidikan, budaya, dan informasi yang bermanfaat. Contoh, misalnya TVRI memiliki program yang membahas sejarah Indonesia, kebudayaan, atau topik pendidikan. Dengan sedikit sentuhan modern, konten ini bisa menarik audiens yang ingin belajar lewat cara yang lebih menyenangkan. Yang keempat adalah dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Dikarenakan dikelola oleh negara ataupun pemerintah, penyiaran publik sering mendapatkan dukungan ataupun dana dari pemerintah berupa anggaran ataupun kebijakan yang mendukung transportasi digital. Contoh, pemerintah bisa mendukung pengembangan aplikasi ataupun platform digital untuk TVRI dan RRI agar kontennya bisa diakses secara online, atau bahkan mendukung inovasi konten digital mereka. Di sini yang sudah dijelaskan yaitu penyiaran publik adalah penyiaran yang memiliki keunggulan seperti kredibilitas yang tinggi dan jangkauan yang luas. Seringkali terbentur oleh regulasi, anggaran terbatas, dan struktur yang lebih kaku dalam mengambil keputusan. Hal ini membuat penyiaran publik lebih lambat beradaptasi dengan kecepatan perubahan yang dibutuhkan di dunia digital sekarang. Lalu, bagaimana dengan penyiaran swasta? Penyiaran swasta memiliki fleksibilitas yang lebih besar karena penyiaran swasta berorientasi pada keuntungan dan memiliki akses langsung ke investor atau sponsor. Penyiaran swasta juga lebih cepat dalam merespon perubahan tren digital, seperti melalui penggunaan platform digital yang sudah familiar, seperti YouTube, TikTok, dan podcast. Penyiaran swasta bisa memanfaatkan data dan teknologi untuk personalisasi konten, yang menjadi daya tarik utama bagi audiens. Tetapi, walaupun penyiaran swasta lebih unggul dalam kemajuan dunia digital, penyiaran swasta juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, tantangan dalam menghadapi dan mengadaptasi teknologi dan infrastruktur. Walaupun banyak penyiaran swasta sudah mulai mengadopsi teknologi digital, tetap ada tantangan besar dalam mengupgrade infrastruktur untuk mendukung siaran berkualitas tinggi seperti streaming ataupun siaran langsung. Teknologi baru itu mahal dan kadang memerlukan investasi yang tidak sedikit. Yang kedua adalah persaingan dengan platform global. Pernahkah kalian ngerasa lebih nyaman menonton di YouTube, Netflix, ataupun TikTok daripada saluran TV biasa? Nah, itulah tantangan yang dihadapi penyiaran swasta. Platform-platform besar memiliki lebih banyak sumber daya dan beragam konten. Jadi, penyiaran swasta harus terus berinovasi agar tetap bisa menarik perhatian audiens dan menjaga relevansi mereka di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga, regulasi yang ketinggalan. Di dunia digital yang cepat berkembang, regulasi penyiaran seringkali tidak sejalan dengan perubahan teknologi. Masalah hak cipta,
dan distribusi konten, misalnya, menjadi tantangan bagi penyiaran swasta yang harus terus-menerus mencari jalan keluar dari aturan yang kadang kurang up to date. Yang keempat, keterbatasan dalam produksi konten yang kompetitif. Penyiaran swasta memang fleksibel dalam menciptakan konten. Namun, penyiaran swasta seringkali terhambat oleh anggaran yang lebih terbatas dibandingkan dengan platform-platform besar. Ini bisa menjadi penghalang dalam menghasilkan konten dengan kualitas setara yang audiensnya harapkan. Apalagi jika dibandingkan dengan produk-produk yang dibuat dengan dana besar. Yang kelima, tantangan dalam monetisasi konten. Meskipun ada peluang baru lewat iklan, penyiaran swasta masih menghadapi kesulitan dalam menemukan model bisnis yang tepat untuk menghasilkan pendapatan dari konten digital. Banyak brand lebih memilih platform digital yang memiliki kemampuan iklan lebih presisi, dengan data analitik yang lebih lengkap, membuat tantangan monetisasi semakin besar bagi penyiaran swasta. Yang keenam, perubahan pola konsumsi audiens. Audiens kini lebih memilih mengakses konten secara fleksibel, lewat streaming ataupun platform digital, daripada mengikuti jadwal siaran tradisional. Penyiaran swasta harus mengikuti perubahan ini dengan menyesuaikan cara mereka mendistribusikan konten untuk tetap relevan dengan keinginan audiens yang lebih mengutamakan kenyamanan. Tetapi, walaupun dalam penyiaran swasta memiliki banyak tantangan, ada pun beberapa peluang besar yang bisa dimaksimalkan di era digital ini. Yang pertama, platform digital. Kenapa platform digital? Karena penyiaran swasta dapat memanfaatkan platform streaming dan media sosial untuk memperluas jangkauan audiens dan memberikan konten secara on demand. Contohnya, sekarang siapapun bisa menonton acara TV swasta kapan saja dan di mana saja lewat streaming. Yang kedua, interaktivitas dengan audiens. Melalui media sosial, penyiaran swasta bisa lebih terhubung dengan audiens. Media sosial membuat TV swasta bisa ngobrol langsung dengan pemirsa. Misalnya, TV swasta bisa bikin polling di Instagram Story. Menurut kamu, siapa yang bakal menang di episode minggu ini? Ini membuat penonton merasa lebih terlibat. Yang ketiga, personalisasi konten. Dengan teknologi big data, media swasta dapat menganalisis perilaku audiens dan menyajikan konten yang lebih relevan bagi masing-masing audiens. Contohnya, pernah nggak sih merasa tayangan yang kalian tonton tuh selalu sesuai dengan minatnya? Itu karena TV swasta bisa memanfaatkan data audiens untuk menampilkan konten yang lebih relevan. Misalnya, jika kamu sering menonton berita olahraga, mereka bisa menyajikan lebih banyak tayangan seputar olahraga. Dengan kata lain, personalisasi konten bisa mengidentifikasi algoritma audiens. Yang keempat, konten multiplatform. Dengan integrasi konten di berbagai platform, TV, YouTube, Instagram, dan TikTok, penyiaran swasta dapat menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih menarik. TV swasta bisa untuk menjangkau penonton muda lewat platform media sosial, seperti TikTok ataupun Instagram. Misalnya, mereka bisa memposting cuplikan seru dari acara TikTok untuk menarik perhatian penonton yang nggak sempat nonton di TV. Nah, dari pembahasan tantangan dan peluang penyiaran publik, serta penyiaran swasta, bisa disimpulkan bahwa keduanya memiliki tantangan dan peluang yang saling melengkapi. Mungkin yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama, tantangan penyiaran publik. Kurangnya fleksibilitas dalam perubahan cepat, keterbatasan anggaran, dan kesulitan menarik audiens muda. Yang kedua, peluang penyiaran publik. Kredibilitas yang cukup tinggi yang sangat dipercaya publik. Akses luas ke berbagai lapisan masyarakat. Dan dukungan dari pemerintah dalam hal regulasi dan anggaran. Dan di sisi lain, penyiaran swasta dapat bergerak lebih cepat dalam berinovasi dengan konten digital yang lebih personal dan berbasis data pastinya, serta lebih mudah mendapatkan perdanaan
untuk mendukung transformasi digital. Namun, penyiaran swasta mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan independensi dan keberagaman konten, terutama dengan tekanan dari pihak pemilik media ataupun investor. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun penyiaran publik tidak semudah penyiaran swasta dalam beradaptasi di dunia digital, tetapi penyiaran publik dan penyiaran swasta memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekuatan kredibilitas dan jangkauan mereka untuk tetap bersaing dan berinovasi pastinya di era digital sekarang ini.